Alfa melepas jas mahal yang melekat di tubuhnya. Dia mendekati Fiana, berjongkok di hadapannya yang kini duduk di kamar tamu di rumah kakeknya, Robbie. "Kenapa nangis? Bukannya lo percaya sama gue? Ini cuma formalitas aja." Alfa membelai wajah cantik Fiana yang basah oleh air mata sekilas. Alfa melepas cincin pertunangannya dengan Renaya. Fiana menyeka air matanya lalu menahan Alfa. "Jangan," lirih Fiana menahan sedihnya. Rasanya Alfa akan direbut. Fiana hanya takut. Alfa menepis pelan cekalan Fiana. Dia tetap melepas cincin lalu mengeluarkan kalung di lehernya yang terdapat cincin pernikahannya dengan Fiana. Alfa memakai itu dan memilih menggantung cincin dengan Renaya di kalungnya. Tidak peduli orang lain menganggap itu cincin pertunangan dia dan Renaya. Yang terpenting dia, Fiana dan keluarganya saja yang tahu betapa dia mencintai Fiana daripada Renaya. "Nanti kakek." "Lo diem," tegas Alfa dengan galaknya. Dia hanya kesal, sedih dan campur aduk saat melihat Fiana menangis terluka melihat dia yang bertunangan dengan Renaya di depan matanya. Di depan para media dan keluarga besar dua belah pihak. Wajahnya sudah terpampang di mana-mana. Waktunya bersama Fiana kini tidak bebas. Geraknya akan terus dipantau media sampai-sampai Fiana dikenalkan sebagai adik Alfa ke publik. Walau begitu, Alfa tetap tidak bebas memperlakukan Fiana. Adik kakak ada batasnya. Jika kelak ketahuan, entah bagaimana nasib Fiana dan keluarga. Tapi dia yakin, ayahnya akan sangat menjaga itu. "Gak usah nangis lagi." Alfa beranjak, duduk di samping Fiana dan memeluknya. Alfa asyik rebahan sambil bermain ponsel, membiarkan Fiana terlelap telungkup di atas tubuhnya. Fiana terlihat nyaman setelah mengeluarkan unek-uneknya hingga berakhir tidur. Alfa menatap foto Renaya yang cantik dengan dirinya yang tampan tengah bertukar cincin. Banyak sekali berita tentang itu. Robbie pasti senang, apalagi dengan tunangan itu bisa membuat saham naik ugal-ugalan. Vicky langsung sibuk dengan klien-klien baru. Alfa masih berada di kamar yang ada di rumah kakeknya. Tidak ada yang berani mengetuk pintu atau mengganggunya setelah semalam dengan tegas dia dan Fiana tidak ingin diganggu. Jika lapar pun dia akan bilang dan hanya cukup antar saja. "Nah, gak mau bangun?" Alfa mematikan ponselnya, melempar asal ke samping kasur yang kosong. Alfa mengecupi kepala Fiana gemas, mengunyilnya lalu mencubit manja pipinya hingga Fiana membuka mata yang tidak terlalu sembab. "Alfa," panggil Fiana pelan nan serak. Sahut Alfa lembut. Fiana tersenyum tipis, perasaannya menghangat jika mendengar suara Alfa melembut. "Jangan tinggalin aku ya," cicitnya dengan segera menyembunyikan wajahnya. "Lo kali yang mau ninggalin gue," balas Alfa dengan santai. Mencoba mencairkan suasana, agar Fiana tidak menangis juga. "Enggak," seru Fiana cepat seraya mengangkat wajahnya menatap Alfa. "Gak akan," yakinnya terdengar polos. Alfa tersenyum. "Kalau gitu ciumnya mana?" galak Alfa. Fiana tersenyum, mendekat lalu mengecupnya sekilas. "Mau cuci muka sama sikat gigi dulu?" pamitnya seraya beranjak dari atas tubuh Alfa yang nyaman. "Terus ciumnya lanjut ya?" Alfa menggeliat santai di atas kasur. Fiana bergegas. Alfa tersenyum samar lalu wajahnya kembali datar. Drama akan dimulai. Dia harus mengantar jemput Renaya selama masih ada di kota ini. Semoga segera memutuskan pergi ke luar negeri. Hanya beberapa hari lagi. Alfa tersenyum samar. Dia jadi harus sering menghibur Fiana jika ada Renaya. Alfa suka kalau soal itu. "Alfa." Suara Fiana terdengar lembut agak manja. Alfa juga suka soal itu. Apa?"
Galaknya. Pantes mood jelek sampai nangis. Aku datang bulan. Sudah Alfa duga. Dia sempat melirik kalender di ponselnya. Tumben Viana belum bilang ada tamu. Nanti gue bikin hamil biar berhenti, santai Alfa yang tentu saja candaan. Mereka belum tepat jika ingin memiliki anak. Alfa. Pembalutnya, cicit Viana yang masih mengintip di pintu. Iya, bentar sayang. Alfa pun turun untuk meminta pelayan membelikannya. Viana terlihat tidak terlalu kesakitan, mungkin dibantu obat pemberian dari Ayu. Viana tersenyum ramah pada Robi yang seperti biasa mengabaikannya. Viana mencoba tidak ambil hati sesuai permintaan Ayu. Viana harap kelak dia bisa meluluhkannya. Di mana Alfa? Robi mencari cucu kesayangannya. Jemput mantu berlian, Papa. Baskoro, adik Vicky, tersenyum kecut. Viana terlihat menegang gugup. Keluarga kaya yang tidak hangat. Padahal uang banyak, tapi ternyata hubungan antar keluarga tidak akur. Tuh, panjang umur. Viana tersenyum menatap kehadiran Alfa walau di sampingnya ada perempuan anggun yang berkelas. Viana tetap tersenyum, mencoba percaya diri sesuai permintaan tegas Alfa. Yang diinginkan Alfa hanya dirinya. Alfa mendekati Viana, mengecup keningnya sebelum menarik kursi untuk diduduki Renaya. Wah, enaknya jadi Alfa. Punya istri 2, Baskoro terdengar usil memang. Yang sopan, Baskoro. Tegur Robi dengan galak. Baskoro langsung bungkam. Makan, biarin aja. Bisik Alfa lalu menoleh pada Renaya yang tersenyum anggun. Tenang aja, aku gak masukin hati, bisik Renaya. Dia sama seperti Alfa. Hanya boneka bagi keluarga mereka. Demi kekuasaan. Alfa tersenyum tipis lalu kembali pada Viana. Mencoba membuatnya nafsu makan lagi. Renaya tidak masalah walau sesekali Robi menegur Alfa agar lebih menghargai dan mengutamakan Renaya. Viana menatap Alfa yang naik ke kasur lalu masuk ke dalam selimut dan merangkak. Viana hanya menatap dan menunggu apa yang akan Alfa lakukan. Alfa mengangkat piyama Viana lalu menggigit manja perutnya sampai Viana tersentak dan refleks menahan kepala yang menyundul di bawah selimut. Ih, Alfa, geli. Viana menggeliat, mencoba menarik Alfa hingga berhasil keluar selimut. Geli, tandanya suka begituan, bisik Alfa menggoda lalu menyambar bibir Viana. Ah! Viana melotot dalam ciuman P4N4S itu saat Alfa langsung tancap gas. Pemanasan juga belum. Viana menatap Alfa yang naik ke kasur lalu masuk ke dalam selimut dan merangkak. Viana hanya menatap dan menunggu apa yang akan Alfa lakukan. Alfa menekuk alisnya serius. Dia dipusingkan kuliah dan belajar bisnis kakeknya, kini dia melihat Viana turun dari boncengan laki-laki. Alfa mematikan rokoknya, dia bergegas turun ke lantai 1 untuk langsung menyidang Viana di tempat. Bagus kalau masih ada laki-laki. Tahan, Al. Ayu yang tahu dan bisa membaca jelas dia mencegah. Muka kamu udah terpampang di mana-mana, jangan bikin skandal. Dia temennya Viana. Bunda udah sering ketemu beberapa hari ini dan Bunda yang minta buat terus anterin Viana. Selama mereka kerja kelompok, dia anak temen Bunda. Jelasnya. Bunda gak bilang. Alfa jadi marah pada bundanya. Di saat dia sibuk dengan kakeknya, dipusingkan dengan semua hal yang dia tidak sukai. Kini Viana dan teman laki-lakinya juga Alfa tidak suka. Kamu lagi sibuk. Sopir antar Bunda terus bolak-balik. Viana gak ada yang jaga. Mending mana, orang yang Bunda tahu, kenal atau gojek, atau naik angkot. Viana yang baru masuk mengerjap.
Alfa dan Ayu terlihat seperti tengah bersih tegang. Karena apa? Fiana jadi berdebar cemas. Alfa melirik Fiana tajam, menghela nafas kasar lalu kembali lagi ke kamar dengan kesal. Fiana mengerjap. Ada apa, Bunda? Lirih Fiana pelan. Cemburu. Fiana langsung paham. Dia pun segera naik ke atas untuk menjelaskan dan meyakinkan Alfa bahwa dia dan Billy hanya teman. Ini juga pertama kalinya dia memiliki teman laki-laki. Alfa. Fiana meletakkan buku dan tasnya begitu saja. Jangan marah, mohonnya cemas terdengar manja. Alfa menatap Fiana tajam. Gue gak marah sama lo. Gue marah sama diri sendiri yang sibuk sampai gak tahu lo diantar cowok terus. Kesalnya, Fiana mendekat, membelit leher Alfa. Alfa hanya diam menerima itu, bahkan Fiana mengecup ringan pipinya. Temen kok, aku gak bisa duduk dekat sama cowok lain, panas. Jujurnya, Alfa terhenyak samar. Apa Fiana juga merasakan kutukan itu? Panas? Alfa mengurai pelukan Fiana sedikit, membuat wajahnya dan Fiana berhadapan. Angguk Fiana dengan lucunya. Jangan marah lagi, lalu membelit leher Alfa lagi dan menciumi pipinya. Kalau sudah begitu mana bisa dia melanjutkan marahnya? Fiana tidak akan kemana-mana, begitu pun dirinya. Mau ikut ke kantor? Alfa membereskan semua data yang dia bawa dari kantor kakeknya. Alfa juga memisahkan semua itu dengan tugas kuliahnya. Semakin dewasa sungguh melelahkan. Kantor kakek. Fiana menutup tabnya, dia juga selesai mengerjakan tugas lalu menatap Alfa yang masih membereskan itu semua. Alfa bergumam tanpa melirik sang istri. Ganggu gak? Alfa menoleh. Enggak, biar bantu pijit, suka pegel, Alfa meregangkan lengannya. Oke. Fiana tersenyum mau. Besok aku gak ada jadwal, makanya hari ini aku pulang hampir malam, jelasnya. Alfa mengangguk. Udah lama gak berduaan walau dibikin pusing sama data-data itu. Keluh Alfa seraya mendekat dan memeluk manja. Fiana mengusap kepala Alfa yang wajahnya kini terbenam di lehernya. Sampai B3R cinta juga males, capek. Pegel-pegel, pergi buat ke spa pijat aja susah, keluh Alfa lagi. Fiana tersenyum mendengar curhatan Alfa yang terdengar manja. Sepertinya sudah tidak ada gengsi lagi di antara mereka kini. Alfa membuka mata, melihat di sampingnya sudah kosong lalu melirik jam di samping nakas. Sudah saatnya dia bersiap pergi ke kantor lalu ke kampus siang harinya. Alfa beranjak dan duduk. Meraih boxer kemudian memakainya. Alfa melirik Fiana yang baru masuk ke kamar, sudah terlihat segar. Aku bantu Bunda siapin sarapan, Fiana menjelaskan tanpa harus menunggu Alfa bertanya. Kamu hari ini pakai kemeja item tanpa jas sama dasikan. Fiana sudah menyiapkan itu, perlu memastikan lagi. Gue langsung ke kampus. Alfa menyugar rambutnya yang berantakan lalu menarik tengkuk Fiana hanya untuk sekedar mengecup bibirnya ringan. Ya udah, mandi dulu. Fiana tersenyum hangat, menatap Alfa penuh cinta. Alfa tak merespon, dia mulai mengayunkan langkah ke kamar mandi. Sesekali mengusap perutnya yang ada jejak merah. CK. Gemes, gumamnya melihat jejak samar di beberapa titik tubuhnya. Alfa suka jika banyak jejak, moodnya jadi bagus. Dia rindu dengan pergulatannya dengan Fiana sampai meninggalkan banyak jejak, begitupun Fiana. Fiana memilih duduk menunggu sambil membalas pesan Billy dan temannya yang lain. Dunia perkuliahannya begitu bahagia. Fiana baru pertama kali mendapat banyak teman. Banyak yang perhatian padanya jika tidak masuk, banyak yang bertanya keberadaannya.
Alam semesta yang dia pikir membencinya kini menunjukkan kebenarannya. "Makasih, Tuhan," gumamnya penuh syukur. Banyak wartawan, kenapa ya? Fiana bingung dan takut melakukan kesalahan. Tak hanya Alfa, keluarga besarnya akan terluka jika itu terjadi. Mereka beberapa hari ini selalu ada kata kakek, gue ketemu mereka sekali. Wawancara dikit, ternyata mereka belum puas. Alfa melepaskan sabuk pengaman. "Aku gimana?" panik Fiana. Alfa menatap Fiana. "Mereka udah tahu soal lo adik gue, biasa aja," tegasnya. "Turun." lanjutnya. Fiana menegang saat segerombolan wartawan mengepung mobil Alfa. Alfa keluar lebih dulu, meminta pada wartawan untuk menjaga privasi adiknya yang untungnya mereka semua mau diajak bekerja sama. Alfa pun membuka pintu mobil sebelah Fiana, mengkodenya untuk turun. Dengan gugup Fiana pun turun, semua kamera menyorot. "Tolong ya, privasinya." Alfa meraih bahu Fiana agar berjalan di depannya dan Alfa akan menjaga dari belakang. Fiana hanya menunduk menutupi wajahnya sendiri. Pertanyaan-pertanyaan serentak disuarakan, membuat sekitar bising. Fiana tidak tahu, Alfa akan menjadi begini. Ini melebihi artis. "Nanti akan saya jawab seperti biasa, saat hendak pulang." Alfa tersenyum formal, menatap sekitarnya dengan seramah mungkin. Menyebalkan. Hidupnya jadi terganggu, geraknya jadi susah jika begini caranya. Terkenal itu sungguh tidak enak. "Aduh," Fiana mengadu saat kepalanya tidak sengaja mengenai sikut kameramen. Alfa meraih kepala Fiana, menatap kesal orang itu namun detik selanjutnya dia datar. Tidak bisa meluapkan emosinya. Fiana terpejam sejenak, rasanya seperti ditonjok tiara. Mungkin karena kencang tabrakannya. Setelah di dalam ruangan, Alfa tidak peduli dengan omelan kakeknya yang kesal, kenapa harus bawa Fiana ke tempat umum yang ada wartawannya. "Sakit, Alfa menatap Fiana. "Sedikit," cicit Fiana. Robi terlihat menyeramkan. Terlihat begitu membencinya. Alfa mengusap kepala Fiana yang sedikit benjol. Lain kali mungkin memang benar. Fiana lebih baik di rumah atau di kampus. "Alfa, kamu tidak mendengar kakek?" Alfa menghela nafas sabar lalu menatap sang kakek. "Iya, Kek. Kedepannya gak akan aku ajak, apalagi wartawan masih ngejar," jawabnya. "Alfa." Fiana tersenyum manis, mendekati Alfa yang sepertinya baru selesai mempelajari beberapa soal bisnis lagi. Alfa memutar kursi yang didudukinya hingga menghadap Fiana yang berjalan mendekat lalu berdiri di antara kaki Alfa yang kini terbuka mengundangnya. Fiana mendekat tanpa ragu. Membelitkan lengannya ke leher Alfa. Membuat Alfa mendongak dengan menatap Fiana sendu. Alfa terlihat lelah. Fiana usap kepala belakang Alfa lembut, selembut senyumnya. "Kenapa kacamatanya dipakai lagi?" tanya Alfa sambil mencolek hidung Fiana sekilas. "Cupu ya?" Tetap cantik, Alfa mengecup tubuh depan Fiana sekilas lalu kembali mendongak, menatap Fiana. "Apa manggil?" Alfa mulai ke topik awal. Sepertinya ada yang ingin Fiana bicarakan. Fiana menatap Alfa agak iba. Seusia mereka beban Alfa begitu berat. Menjadi orang kaya ternyata tidak mudah. Untuk mempertahankan dan semakin mengembangkannya memang harus ada perjuangan. Alfa yang ditunjuk. Sama seperti Vicky. "Aku besok mau pergi sama bunda, mau beli bulanan." Alfa mengangguk. "Pergi aja, kasihan Fiana jika terus di rumah." Alfa tidak bisa mengajaknya main, tugasnya sedang banyak. "Renaya udah ke negara X ya?" Fiana mendengar itu dari televisi tadi siang. Pantas saja Alfa tidak ada di rumah,
biasanya juga mengantar Renaya walau tak lama. Gue lupa kasih tahu. Alfa menyandar dengan semakin mengeratkan pelukannya. Kamu capek ya? Alfa hanya mengangguk, membiarkan mata lelahnya terpejam istirahat sejenak. Ya udah, ayo tidur. Alfa mendongak. Tidur sama lo selalu beda, bisiknya lemas, lesu. Mau? Alfa langsung tersenyum. Mana bisa gue tolak, bisiknya lalu segera menabrakkan bibir. Viana berjalan bersama Ayu bagai seorang ibu dan anak. Uang mengubahnya. Tidak ada Viana yang cupu. Viana terlihat sama berkelas seperti Ayu. Viana mana bisa mengeluh lagi. Hidupnya sudah membaik, sangat membaik. Bunda gak tahu ada tempat ini. Ayu menatap swalayan yang biasa Viana kunjungi untuk bekerja part-time dulu. Isinya lumayan murah ya, bagus juga. Ayu membolak-balik produk dan memeriksa kadaluarsanya. Kamu sering belanja di sini, sayang? Viana tersenyum lalu menggeleng. Kerja, Bun. Bantu di gudang, angkat barang yang kecil aja, kadang besar juga. Jawabnya tanpa malu. Toh, Ayu sudah menerima apa adanya. Astaga. Ayu menatap Viana, mengusap wajahnya sayang. Andai ketemu Bunda lebih cepat, kamu gak akan Bunda biarin kerja berat. Viana tersenyum. Lumayan, Bunda. Aku bisa olahraga, kekehnya. Ayu balas tersenyum. Keduanya pun mulai belanja. Masing-masing membawa troli. Viana asyik dengan kebutuhan dan apa yang disukai Alfa dan dirinya sendiri. Ayu pun sibuk sendiri, sesekali memberi reaksi senang karena banyaknya barang bagus namun harga oke. Sekaya apapun, dia tetap ibu-ibu yang suka diskon dan barang murah namun berkualitas. Ayu bagai menemukan surga tempat dia belanja. Bunda senang belanja di sini, semua ada. Bagus-bagus. Ayu memasukkan beberapa sabun tanpa melirik harga, bahkan memasukkan jumlahnya tanpa dihitung. Viana sampai kebingungan mendorong troli yang berat. Kini bahkan menjadi 5. Ayu sungguh hilang kendali. Sopir dan satpam membantu, tak lupa Ayu beri tip. Namun pandangan Ayu jadi salah fokus saat Viana tak mengikutinya, hanya berdiri di ambang pintu swalayan. Ayu mengikuti arah pandang Viana yang sendu sedih. Di sana, ada Johan dan Sally yang penampilannya seperti pengemis. Dua manusia itu masih duduk meminta pada orang yang melintas. Ayu mendekati Viana. Jemari Viana bergetar, wajahnya pucat dengan dua mata merebak basah. Sejahat apapun, mereka tetap orang tuanya. Viana tidak tahu kenapa reaksinya sakit melihat kondisi mereka. Padahal Viana sudah belajar tega. Mau samperin, sayang? Ayu tidak bisa menahan Viana jika memang ingin menghampiri mereka. Bunda. Lirih Viana bergetar dengan dada sesak menahan sedihnya. Ya? Kenapa? Ayu begitu lembut, mengusap punggung Viana sabar. Aku harus gimana? Lirihnya menahan isak tangis. Ayu tersenyum. Menantunya itu pada dasarnya memang anak baik. Sekejam apapun, hati kecilnya sebagai seorang anak tidak mati. Ikutin kata hati, Bunda gak akan marah. Bunda akan setuju apapun mau kamu selagi buat hati kamu tenang. Ayu mengusap dada Viana sekilas. Viana menarik nafas lalu menghembuskannya. Boleh aku bantu mereka? Ayu tersenyum semakin lebar. Kenapa izin sama Bunda? Uang yang dikasih Alfa ke kamu, bukan uang Bunda lagi, sayang. Jawabnya. Viana jadi terharu. Makasih, Bunda. Lirihnya bergetar. Gih. Bunda tunggu di mobil, sambil awasin mantu Bunda, Ayu pamit. Dia tidak akan mengemukakan lagi rasa kesal dan marahnya pada besannya. Ayu tidak ingin membuat Viana merasa ragu dan sebagainya.
Ayu tidak akan mengontrol Viana sebagaimana mertua mengontrolnya dulu. Rasanya tercekik. Ayu tidak akan melakukan itu. Ayu duduk di mobil, memerintah sopir untuk maju jika Viana mereka sakitin lagi. "Bapak," Viana langsung menyapa saat bersitatap pertama kali dengan Johan. Viana menahan tangisnya. Johan begitu gelap penuh debu. Hampir tidak dia kenali. "Viana." Johan menatap Viana dengan senyum senang. Dia berdiri hendak memeluk namun menahannya saat sadar kondisi. Johan sungguh menyesal melampiaskan semua pada Viana. Dia ingin meminta maaf dan akan menerima karmanya, namun permintaan maaf itu belum Johan lakukan. Viana pergi saat itu. Keluarga Alfa menahan Johan agar tidak terus memaksa menemui Viana yang pastinya terluka. "Puas kamu?" Suara Sally muncul dengan bergetar menahan tangis. "Lihat Mama, Bapak sekarang. Kamu pasti senang, kita sudah mendapatkan karma," suaranya kian bergetar. Ada haru dan merasa senang walau setitik. Masih tertutup gengsi. Sally senang hidup Viana yang dari lahir menjadi pelampiasan kini terlihat baik, sangat baik. Pakaian dan kulit Viana membaik, memancarkan kecantikan serta kemewahan. "Mama, kalau aku puas, aku gak akan sedih lihat kondisi kalian." Viana hampir membentak. Viana takut kembali berubah pikiran dan benar-benar menjadi anak durhaka. Keduanya diam. "Ayo, aku bantu, Mah." "Pak." Anggap aja ini bentuk rasa terima kasih karena mau kasih makan dan pakaian selama ini. Johan menatap Viana. Anaknya itu memang baik. Bagaimana bisa masih ingin membantu, bahkan soal Tiara. Bapak gak bisa terima. Perlakuan kita, gak bisa dimaafkan, Nak. Sekarang fokus ke... Aku gak sejahat Bapak, Mama. Potong Viana. Jadi, terima aja. Bapak, Mama, tunggu di sini. Lanjutnya, Viana izin dulu, dia ingin mencarikan kontrakan untuk mereka. Hanya itu yang bisa Viana lakukan. Ayu mempertimbangannya. "Tunggu mobil bunda yang lain datang. Ada sopir lain yang jemput kamu di sini, bawa ke dalam swalayan, jangan kemana-mana." Viana mengangguk, dan berterima kasih, dia segera menelpon Alfa untuk membicarakan semuanya. Viana membeli kaos dan celana asal yang ada di sana. Mengambil beberapa sandal, kemudian memberikannya pada Johan dan Sally. Keduanya membersihkan diri di tempat itu. Tentu atas izin kenalan Viana, lalu dia dan orang tuanya duduk di meja dan kursi. Dengan Viana menyiapkan makanan sambil menunggu mobil yang akan mengantar. "Makan dulu," Viana tersenyum lembut. "Kamu benci Mama, kenapa lakuin semua ini? Apa ini bentuk balas dendam kamu?" "Mah," tegur Johan. "Anehnya, sejahat apapun. Bahkan aku sampai trauma, aku gak bisa benci kalian." Viana terlihat lelah menahan semua rasa yang campur aduk. Tanpa banyak kata lagi, Sally memakan semuanya lahap, sesekali menyeka air matanya yang jatuh dengan kesal. Sally menyesal, dia mulai marah pada dirinya dan keadaan. Dia tidak terkendali semenjak perekonomian hancur. "Ana." Viana menyeka air matanya, menatap Alfa kaget karena kenapa ada di sini. "Bukankah Alfa sibuk?" Alfa menatap ponselnya yang berbunyi. Renaya yang memanggil. Dia terpaksa matikan, Viana lebih penting. Dia mendekati Viana yang terlihat ada jejak air mata. Alfa rangkul, kecup sekilas pelipisnya. Alfa menatap dua manusia yang terlihat lebih lelah dari sebelumnya. Apa sungguh mereka mengemis? Alfa. Apa? Sahutnya pelan, menatap Viana lekat. Kamu yang antar? Alfa mengangguk, tersenyum menenangkan walau tipis kemudian menatap Johan dan Sally.
Ayo, Pak, Mah. Alfa tersenyum formal dengan sangat terpaksa. Selama perjalanan, setelah mematikan panggilan Fiana, Alfa mendapat nasihat dari Ayu. Kasihan Fiana jika Ayu maupun Alfa terus bergelung dalam kekesalan terhadap orang tua Fiana. Fiana akan terusik batin. Alfa hanya ingin membuat Fiana nyaman. Fiana menatap itu menahan haru. Nak, Johan terlihat tidak enak. Dia tidak bisa melanjutkan makannya, ditambah tidak nafsu makan. Demi Fiana yang ingin membantu orang tuanya, Bapak dan Mama tolong hargai, mohon Alfa sesopan mungkin. Johan menatap sang istri yang terlihat lebih luluh. Hanya sedikit yang bisa aku dan Fiana bantu. Fiana menatap kontrakan yang terlihat cukup nyaman. Bagus dan pas untuk diisi orang tuanya, lingkungan bagus dan tidak jauh dari perkotaan. Suka? Bisik Alfa. Dia lebih memilih menanyakan pada Fiana dibanding orang tuanya. Kepuasan Fiana lebih utama. Ini aja. Fiana terlihat senang. Alfa menatap Johan dan Sally yang tengah melihat-lihat juga. Di sini aja ya, Pak, Mah. Nanti sore perlengkapan tidurnya datang. Ditunggu aja, aku sama Fiana cuma bisa bayar untuk 1 tahun. Alfa tersenyum, semua demi Fiana. Di depan ada roda baru, bisa untuk bisnis kecil, di sini jarang ada warung. Alfa mendengarnya begitu dari orang yang dikirim Ayu. Sally hanya menunduk dengan semakin menyesal dan malu. Bagaimana bisa dia menerima itu? Makanya dia hanya diam. Fiana memberanikan diri mendekati Sally dan Johan. Alfa hanya berdiri mengawasi. Mah, Pak. Terima ya, mulai menata hidup baru sambil nunggu Kak Tiara keluar. Aku mau Mama sama Bapak usaha yang baik, jangan judi atau apapun itu ya Pak, Mah. Buka usaha warung aja, nanti Fiana kasih modal, kapan-kapan main lagi ke sini, boleh kan? Sally hanya terisak tanpa bisa menjawab. Dia sungguh malu. Tentu boleh, Bapak senang dengernya, maafin Bapak ya, semua yang Bapak dan Mama mau lakukan itu gak ada yang baik. Ketiganya menangis dengan perasaan yang campur aduk. Fiana hanya sedang berdamai dengan masa lalu. Dia ingin menjalankan hidup ke depannya lebih baik lagi tanpa penyesalan. Semoga ini awal kebahagiaan, bukan kesialan. Setelah kepergian Fiana, Johan dan Sally saling berpelukan dengan air mata berjatuhan. Semua kilas balik kejahatannya terhadap Fiana seolah terngiang bagai mimpi buruk. Penyesalan memang selalu datang di akhir. Kita harus berjuang lagi, Johan mengusap punggung sang istri. Kita nikmati kesederhanaan, kita nikmati masa tua dengan baik, aku mohon. Isaknya. Sally mengangguk dengan semakin berderai air mata. Menjadi pengemis bagai mimpi buruk. Sally ingin berubah, tidak ada yang instan di dunia ini. Judi bukan pilihan yang tepat. Alfa menatap semuanya. Setelah makan malam, Fiana ingin kembali melihat orang tuanya. Apakah mereka mendengarkan inginnya atau kabur dengan menjual semua yang dia kasih? Alfa. Alfa menoleh sekilas. Mereka gak kabur ya? Fiana menatap Roda dan Johan yang tengah merapihkan belanjaan untuk membuka usaha. Bahkan langsung belanja. Fiana terisak membuat Alfa menghentikan mobilnya cukup jauh dari Johan berada. Kenapa? Gak jadi aja. Fiana masih terisak. Akhirnya harapannya terkabul. Berdagang itu keahlian Johan, begitu yang dia dengar dari mendiang neneknya. Melihat Johan berjuang dari nol lagi rasanya Fiana terharu walau tidak tahu perjuangan dulu saat orang tuanya masih kaya. Seolah dia yang merusak dan kini dia yang memperbaikinya. Hei, malah makin kenceng. Galak Alfa. Terharu, kenapa kamu baik, Bunda sama Ayah juga, isaknya. Manjanya,
Alfa tersenyum mendengar suara Viana yang serak terdengar manja. Aku mau berterima kasih, aku gak punya uang, tapi aku tahu kamu sukanya apa. Apa emangnya? Pada akhirnya, Alfa putar balik, membawa Viana untuk bermain di hotel sesuai permintaan Viana. Katanya dia ingin berterima kasih pada Alfa. Makanya mengajak ke sana. Alfa tentu tidak menolak. Viana benar-benar tahu apa yang Alfa suka. Viana terengah dengan tatapan sayu, tidak bisa berdiri tegak lagi membuat Alfa segera berpindah dari pintu masuk ke sofa meliuk khusus untuk B3RC Asterista itu. Viana menatap sekeliling. Apakah sungguh ada hotel yang dikhususkan untuk pengantin? Suasananya begitu dewasa. Alfa. Kita itu didewasakan keadaan ya. Viana tersenyum dengan tubuh lunglainan pasrah saat Alfa menariknya duduk di pangkuan. Harusnya masih main, pacaran jalan-jalan. Malah udah banyak gaya gini, kekeh Alfa. Bukan soal itu aja, Viana menggeliat pelan saat bibir Alfa mulai menyasar sana-sini. Kamu harus kerja sambil kuliah, terus tunangan padahal udah ada istri, kekehnya. Bener. Didewasakan keadaan, gemasnya sambil menghentaknya dalam sekali. Viana sontak terdongak lalu memeluk Alfa. Gue lelah, harusnya main kayak Anton, Anwar, gak harus mikirin beban perusahaan. Gak harus banyak belajar ini itu, masuk politik lewat anak presiden dulu. Itu kehidupan yang gak gue mau, jujur Alfa terdengar lelah. Viana mengurai pelukan lalu tersenyum. Dia mengecup bibir Alfa sekilas, Viana akan menghibur Alfa. Alfa hanya duduk dan sibuk M3N3S4H halus saat Viana yang bergerak di pangkuannya dengan begitu cantik.